Aku cuma takut pada satu nama. Aku belum pernah kenal yang namanya hantu, pocong, kuntilanak, genderuwo, nggak sama sekali. Aku sangat mengagumi melebihi apapun. Yah, dia itu adalah Asih. Lalu terdengar jelas lengkingan teriakan yang keluar dari bibir Teh Asih. Aku berharap semua yang aku alami di kamar mandi tadi hanya mimpi. Namun ternyata tidak. Mungkin banyak yang mengenalku sebelum akhirnya aku muncul di Jurnal Risa melalui film yang mulai mengenalkan namaku sebagai adik Risa di film Danur. Sejujurnya saat film Danur pertama rilis ada rasa gundah dan rasa takut dalam hati. Aku cuma takut pada satu nama. Dia Asih. Aku gak mau dia kembali datang, kembali mengganggu hidupku. Kembali memaksaku untuk ikut dengannya. Meskipun aku sebenarnya tahu, Asih hanya suka anak kecil. Sementara aku kini bermetamorfosa menjadi seorang Riri yang lebih dewasa. Bahkan bisa dibilang lebih tua dari sosok Asih itu sendiri. Kalau sampai saat ini kalian masih belum paham tentang apa yang sebenarnya sedang aku bicarakan, coba deh refresh ingatan kalian dengan menonton kembali film Danur 1. Kelak kalian semua akan mengerti. Saat itu aku masih kecil. Bahkan terlalu kecil untuk mengerti bahwa di dunia ini ada dunia lain yang memiliki banyak sosok berbeda dari manusia. Di mataku, semua yang menyerupai manusia ya memang manusia. Aku belum pernah kenal yang namanya hantu, pocong, kuntilanak, genderuwo, nggak sama sekali. Apalagi saat sosok itu begitu mirip dengan seseorang yang menurutku adalah princess cantik, anggun, rambutnya panjang, baik hati, dan serius aku sangat mengagumi melebihi apapun. Yah, dia itu adalah Asih. Sebelumnya aku gak pernah tahu tentang cerita Risa soal Asih. Risa yang pernah diteror Asih, dianggap anak oleh Asih, bahkan sering tidur ditemani Asih. Mungkin karena masih sangat kecil, saat itu aku gak pernah dilibatkan sama sekali oleh keluargaku untuk tahu cerita itu. Hingga akhirnya aku benar-benar mengalaminya sendiri. Awalnya saat itu aku sedang berada di rumah nenek. Tempat Risa tinggal dulu. Kalau tidak salah, saat itu aku sedang berlibur di sana. Karena sebenarnya aku, mama, dan papa tinggalnya jauh di luar kota, jauh dari Risa yang tinggal selama ini bersama nenek di Bandung. Aku selalu suka berlibur di Bandung karena rumah nenek memang sangat luas. Aku bisa kesana kemari, bermain di kolam ikan, main ayunan di bawah pohon, nyanyi-nyanyi di kaca yang sangat besar, dan mandi di kamar mandi yang sangat besar. Kalau nyanyi-nyanyi di kamar mandi itu rasanya suara aku juga terdengar bagus karena bergaung mungkin ya. Aku paling suka mandi di rumah nenek. Nenekku punya seorang asisten rumah tangga yang bertugas menjagaku selama di Bandung. Risa dan sepupu-sepupuku yang lain sudah berumur jauh lebih tua dari aku. Makanya aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama asisten rumah tangga itu. Orangnya baik, lemah lembut, selalu memakai baju rok yang cantik, wajahnya anggun, dan yang paling aku suka, rambutnya itu panjang, hitam dan lebat. Namanya Kasih, dan aku memanggilnya dengan panggilan Teh Asih. Kemana-mana dia selalu menemani aku, bermain ayunan, makan di halaman belakang rumah, bahkan hingga mandi pun dia selalu memandikan aku. Bagiku Teh Asih itu adalah sosok yang sangat menyenangkan, bahkan lebih menyenangkan ketimbang kakakku Risa. Teh Asih, ayo main sama Riri. Dia selalu mengangguk sambil tersenyum. Teh Asih, tolong dorong ayunannya ya. Riri mau main ayunan. Dia kembali tersenyum sambil mulai mendorong ayunan. Pokoknya
Semua yang ingin aku lakukan, dia selalu membantu dan mendukungku. Membuat liburanku di rumah nenek semakin menyenangkan, hingga rasanya enggan untuk kembali ke rumah mama dan papa. Riri, kamu keringetan sekali. Teteh mandikan ya. Suatu malam Teh Asih mengajakku mandi. Sebenarnya aneh juga sih, karena ini kan sudah malam. Lagi pula aku sudah mandi sore tadi. Sempat aku menolak tawarannya, tapi lagi-lagi aku luluh oleh senyuman dan kebaikannya. Tanpa banyak melawan, aku mau saja waktu itu ketika Asih menuntunku mandi di kamar mandi belakang rumah nenek. Indung, indung, kepala lindung, na 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 na. Oke, Teh, lagu apa itu? Tanyaku pada Teh Asih. Lalu dia menjawab dengan suara yang sangat lembut namun dingin. Ini lagu kesukaan anak Teteh. Karena Riri sekarang sudah seperti anak Teh Asih, Riri juga harus hafal lagu ini ya. Agak membingungkan, tapi aku mulai bersenandung mengikuti dia bernyanyi. Ada perasaan takut saat itu karena badanku tiba-tiba menggigil hebat ketika dimandikan oleh Teh Asih. Teh, dingin, udah ya, tanyaku pada Teh Asih. Tapi dia menggelengkan kepalanya. Nanti dulu dong, Teteh belum selesai mandiin Riri. Tapi aku kedinginan Teh, udah ya. Dia mulai melototiku. Kata saya nanti dulu ya. Oh, suara itu mulai meninggi, membuatku kaget setengah mati. Ya ampun, ini bukan seperti Teh Asih yang aku kenal. Air mataku mulai meleleh di pipiku. Teh, udah yuk, nanti dimarahin mama. Saat kata mama keluar dari mulutku, tiba-tiba mata Teh Asih terlihat merah dan marah. Lalu terdengar jelas lengkingan teriakan yang keluar dari bibir Teh Asih. Membuatku begitu kaget berteriak sambil menutup kedua telingaku dengan tangan. Teh, takut Teh. Takut, aku terus berteriak hingga tahu-tahu semuanya serba hitam. Dan rasanya seperti mimpi buruk. Aku berharap semua yang aku alami di kamar mandi tadi hanya mimpi. Namun ternyata tidak. Semua benar-benar nyata. Aku terbangun keesokan harinya di atas tempat tidur kamar nenek. Dan kulihat ada mama, nenek, dan Risa di sana. Wajah mereka terlihat sangat cemas dan saat aku benar-benar terbangun, aku cepat-cepat duduk sambil berkata pada mereka, "Di mana Teh Asih? Mana Teh Asih?" Semua yang ada di sana saling berpandangan dengan tatapan ketakutan. Sementara mama mulai menangis. Dan jelas ku dengar Risa bergumam, "Duh, sekarang dia ngincer Riri." Akhirnya mereka semua menceritakan kepadaku tentang sosok Asih tersebut. Yang membuatku ketakutan dan merasa trauma. Ternyata selama ini tidak ada asisten rumah tangga di rumah nenek. Memang seharusnya ada, tapi sedang pulang kampung karena suatu urusan. Jadi Asih bukanlah asisten rumah tangga di rumah nenek. Dan dia tidak pernah ditugaskan untuk menjagaku. Tahu tidak, hampir 1 minggu setelahnya aku menderita demam tinggi. Dan sejak saat itu aku mulai merasa trauma berada di rumah nenek. Sejak saat itu setiap ke Bandung aku lebih suka tinggal di rumah kakek dari keluarga mama. Karena aku hanya gak mau kembali bertemu dengan Asih.